Nenek Wulan, begitulah orang-orang di kampung kecilnya memanggil. Nama aslinya Wulansari, tapi nama itu sudah jarang ia dengar. Usianya kini 72 tahun. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah panggung kayu sederhana di pinggir desa, sisa peninggalan almarhum suaminya, Aryo, yang telah meninggal hampir 20 tahun lalu. Hidupnya tenang, meski diisi rutinitas yang sepi. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, merebus air untuk menyeduh teh tubruk yang pahit, lalu duduk di teras memandangi kabut yang perlahan turun dari gunung. Ia memiliki seorang putra. Hanya satu. Namanya Rangga Pranata. Mengingat nama itu selalu terasa seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. Rangga adalah putranya, darah dagingnya, yang ia besarkan dengan menjual kue keliling kampung setelah Aryo meninggal. Wulan ingat betul bagaimana ia menghemat setiap rupiah agar Rangga bisa sekolah tinggi di kota. Dan Rangga pintar. Sangat pintar. Karirnya melesat cepat setelah ia lulus dan menikahi Citra, seorang gadis kota dari keluarga yang cukup berada. Kesuksesan itu mengubah Rangga. 14 tahun lalu adalah hari terakhir ia melihat rumah putranya. Ia masih ingat kejadian itu dengan jelas. Rangga dan Citra baru saja pindah ke kawasan perumahan elit baru. Wulan datang berkunjung, membawa oleh-oleh singkong rebus dan beberapa ikat sayur dari kebunnya. Citra, menantunya, menyambutnya dengan wajah terlipat. "Aduh ibu, kenapa dibawa ke sini? Di sini semua ada. Kulkas jadi bau singkong nanti." Wulan hanya tersenyum maklum. Puncaknya adalah saat makan malam. Rangga mengundang rekan bisnisnya. Wulan, dengan kebaya sederhananya, duduk kaku di meja makan yang panjang. Ia mencoba membantu membawakan piring, namun Citra segera mencegahnya. "Biar bibi saja, Bu. Ibu duduk saja." Lalu, saat obrolan bisnis dimulai, Wulan yang tidak mengerti apa-apa, mencoba ramah. "Kalau masuk angin, minum wedang jahe buatan saya pasti sembuh, Tuan," katanya pada rekan bisnis Rangga. Seisi meja hening. Rekan bisnis Rangga tersenyum bingung. Malam itu, setelah tamu pulang, Rangga meledak. "Ibu sadar tidak? Ibu mempermalukan saya," bentak Rangga. Suaranya rendah tapi penuh amarah. "Rekan bisnis saya membicarakan bisnis miliaran, dan ibu menawarkan wedang jahe? Mereka pikir saya ini apa? Dukun?" Citra menambahkan, "Ibu, Rangga itu sekarang orang terpandang. Kami punya citra yang harus dijaga. Kalau ibu mau datang, tolonglah, sesuaikan diri. Jangan berpenampilan kampungan begini." "Angga," Wulan mencoba membela diri, suaranya bergetar. "Ibu cuma..." "Cukup," potong Rangga. "Saya capek, Bu. Saya capek harus selalu menjelaskan siapa ibu. Saya capek malu." Wulan terdiam. "Lebih baik," kata Rangga, menatap lurus ke mata ibunya tanpa keraguan. "Ibu pulang saja ke desa. Di sini bukan tempat ibu. Saya akan kirim uang setiap bulan. Anggap saja ini bakti saya. Tapi tolong, jangan datang ke sini lagi. Jangan cari saya, jangan cari Sari." Sari, cucunya. Saat itu Sari baru berusia 10 tahun. Wulan ingin menangis. Rangga memesankan travel malam itu juga. Ia mengantar Wulan ke depan gerbang kompleks, memberinya amplop tebal berisi uang, dan menutup pintu mobil. "Jaga diri baik-baik, Bu." Itulah kalimat terakhirnya. 14 tahun lalu. Rangga menepati janjinya. Uang selalu datang setiap awal bulan. Jumlahnya lebih dari cukup untuk hidup Wulan di desa. Tapi uang itu terasa dingin. Rangga tidak pernah menelepon. Tidak pernah membalas surat yang Wulan kirim. Ia telah membuang ibunya. Wulan menghela napas panjang, kembali ke masa kini. Teh di cangkirnya sudah dingin. Ia merindukan Sari. Bagaimana rupa cucunya sekarang? Dulu Sari anak yang manis. Selalu menempel padanya, meminta dibuatkan kue putu ayu. Kini ia pasti sudah jadi gadis yang sangat cantik. Ia bangkit dari kursinya, hendak pergi ke warung Marni di ujung jalan. Persediaan gula dan kopinya habis. Ia mengambil dompet kain kusam dan tongkat kayunya, lalu berjalan pelan menyusuri jalan setapak. Di warung Marni, beberapa ibu sedang bergosip sambil membeli sayur. Wulan hanya tersenyum,
membeli setengah kilo gula pasir dan sebungkus kopi bubuk kapal. "Ini Nek," kata Marni, pemilik warung. "Totalnya 19.000. Wulan menyerahkan uang 20 ribuan. Marni membungkus gula dan kopi itu dengan kertas koran bekas, lalu menyerahkan bungkusan serta uang kembaliannya. Wulan menerimanya dan berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, ia duduk di teras lagi. Ia membuka bungkusan kopi itu. Kertas koran yang digunakan Marni adalah lembaran koran kota, bukan koran lokal. Wulan hendak meremas koran itu untuk dibuang ke tungku, tapi matanya terpaku pada satu halaman. Itu halaman sosialita, penuh dengan foto-foto orang kaya. Dan di foto yang paling besar, di bagian tengah, ia melihatnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Seorang gadis muda yang luar biasa cantik, tersenyum lebar di samping seorang pemuda tampan. Gaunnya mewah. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Putri pengusaha ternama, Rangga Pranata, Syafira Sari Pranata, akan melangsungkan pernikahan dengan pengusaha muda, Dimas Adriansyah." Sari. Itu Sarinya. Cucunya akan menikah. Wulan membaca detailnya. Pesta akan diadakan lusa, di Hotel Mulia Jaya, ballroom utama. Matanya berkaca-kaca. Hatinya perih. Cucunya akan menikah, dan ia, neneknya, mengetahuinya dari selembar koran bekas pembungkus kopi. Ia tidak diundang. Rangga benar-benar telah menghapusnya dari kehidupan mereka. Wulan menatap foto itu lama. Sari sangat cantik. Mirip dirinya waktu muda, pikirnya getir. Lalu, pandangannya beralih ke pengantin pria. Dimas Adriansyah. Nama itu, Wulan mengerutkan keningnya. Ia merasa sangat mengenal nama itu. Dimas. Ingatannya melayang jauh ke belakang. Ke masa-masa sebelum Rangga sukses. Saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan petak yang sempit di pinggiran kota. Saat Sari masih balita. Di sebelah rumah kontrakan mereka, tinggal sebuah keluarga yang sangat miskin. Suami istri kuli bangunan, dengan satu anak laki-laki kurus yang pendiam. Namanya, Dimas, bisik Wulan pada dirinya sendiri. Ya, itu Dimas. Dimas kecil yang sering ia lihat duduk sendirian di teras rumahnya, menunggu orang tuanya pulang kerja sampai malam. Dimas yang sering terlihat lapar. Wulan ingat, ia sering memanggil Dimas. "Dimas, sini. Nenek ada singkong rebus." Atau, "Dimas, ayo makan siang di sini. Temani Sari." Nenek Citra, di usianya yang ke-68, merasa hari-harinya semakin panjang dan sunyi. Ia tinggal seorang diri di sebuah paviliun kecil di halaman belakang rumah utamanya. Rumah besar itu, yang dulu ia bangun bata demi bata bersama almarhum suaminya, Bagas, kini terasa asing. Seperti sebuah monumen megah yang memenjarakan kenangan. Dulu, setiap sudutnya penuh dengan tawa dan kehangatan. Sekarang, yang tersisa hanyalah keheningan dingin yang sesekali dipecah oleh suara mobil mewah milik anak-anaknya yang datang dan pergi. Paviliun ini adalah dunianya sekarang. Sebuah ruang sempit berisi satu tempat tidur, lemari kayu tua peninggalan ibunya, dan sebuah kursi goyang tempat ia biasa menghabiskan senja, menatap langit sambil berbincang dengan arwah Bagas dalam hatinya. Bagas telah meninggalkannya 5 tahun lalu. Kepergiannya seolah ikut membawa serta separuh jiwa Citra. Suaminya adalah jangkar dalam hidupnya. Laki-laki sederhana namun pekerja keras yang memulai usaha tekstil dari sebuah garasi sempit. Citra ingat betul bagaimana mereka berdua begadang setiap malam. Citra menjahit sampel dan Bagas berkeliling naik motor bututnya untuk mencari pesanan. Mereka membesarkan Arga dan Indira dengan keringat dan cinta, berharap kedua anak itu akan menjadi penerus yang lebih hebat dari mereka. Dan harapan itu terkabul, setidaknya dari sisi materi. Perusahaan tekstil itu kini menjadi raksasa garmen, dikelola sepenuhnya oleh Arga, anak sulungnya. Indira, si bungsu, menikah dengan Reno, seorang manajer keuangan yang dikenalkan oleh Arga. Mereka semua hidup dalam kemewahan di rumah utama itu, sementara Citra memilih menyingkir ke paviliun. Bukan karena diusir, tapi karena ia tak tahan dengan suasana rumah yang telah berubah. Tak ada lagi makan malam bersama yang hangat. Yang ada hanya percakapan tentang saham, tender, dan keuntungan perusahaan yang tak ia mengerti. Anak-anaknya, yang dulu selalu berlari memeluknya saat pulang sekolah,
kini menyapanya dengan canggung, seolah ia adalah peninggalan masa lalu yang tak lagi relevan. Malam itu, hujan turun dengan begitu derasnya. Langit Jakarta seolah menumpahkan seluruh bebannya ke bumi. Angin menderu, menggetarkan jendela kaca paviliun yang sudah tua. Citra menarik selimutnya lebih erat. Di luar, kilat menyambar, menerangi halaman yang basah untuk sesaat, disusul suara guntur yang menggelegar. Biasanya, suara hujan adalah nina bobo terbaik baginya. Tapi tidak malam ini. Ada perasaan ganjil yang merayapi hatinya, sebuah firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba memejamkan mata, membayangkan wajah Bagas yang tersenyum teduh. "Seandainya kamu di sini, Mas," bisiknya pada keheningan. "Aku kesepian." Tiba-tiba, suara pintu paviliunnya digedor dengan keras. Bukan ketukan, melainkan gedoran kasar yang penuh amarah. Jantung Citra serasa berhenti berdetak. Siapa yang datang semalam ini di tengah badai? Dengan tangan gemetar, ia menyibak selimut, meraih tongkat kayunya, dan berjalan perlahan menuju pintu. Gedoran itu terdengar lagi, lebih kencang, lebih tidak sabar. "Buka. Buka pintunya, Bu." Itu suara Arga. Keras dan menusuk. Ada nada yang berbeda dalam suaranya, sesuatu yang membuat bulu kuduk Citra meremang. Dengan napas tertahan, ia memutar kunci dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri Arga dan Indira, basah kuyup, dengan wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Wajah mereka keras, penuh kebencian. Mata Arga menyala-nyala karena marah, sementara Indira terisak di belakangnya, namun tatapannya tak kalah tajam. Di belakang mereka berdua, berdiri Reno, menantunya. Reno memegang payung besar, wajahnya menampilkan ekspresi prihatin yang anehnya terlihat palsu di mata Citra. Mereka masuk begitu saja, mendorong tubuh ringkih Citra hingga ia terhuyung ke belakang. Air hujan dari pakaian mereka menetes, menciptakan genangan kecil di lantai kayu yang selalu ia jaga kebersihannya. "Ada apa ini? Kenapa kalian malam-malam begini?" tanya Citra, suaranya bergetar. Arga tidak menjawab. Ia berjalan ke tengah ruangan, tatapannya menyapu seisi paviliun dengan pandangan jijik. Seolah tempat tinggal ibunya ini adalah sebuah sarang kotoran. Kemudian, ia berbalik, menatap lurus ke mata Citra. "Ibu," desisnya, setiap suku kata ditekan dengan penuh amarah. "Setelah semua yang kami berikan, rumah, fasilitas, uang bulanan yang lebih dari cukup, tegas sekali ibu melakukan ini pada kami." Citra semakin bingung. Melakukan apa? "Arga?" Ibu tidak mengerti. Bukannya menjelaskan, Arga justru melempar sebuah map tebal berwarna biru ke atas meja kayu kecil di depan kursi goyang. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar. "Jangan pura-pura tidak tahu," bentaknya. Suaranya menggema di ruangan sempit itu, bersaing dengan deru hujan di luar. "Ibu, tegas sekali ibu mencuri uang perusahaan. Uang kami, uang hasil kerja keras kami." Dunia Citra seakan runtuh mendengar kata-kata itu. Mencuri? Iya. Seumur hidupnya, ia bahkan tidak pernah mengambil sebutir permen pun tanpa izin. Ia menatap Arga, lalu Indira, mencari secercah keraguan di mata mereka, tapi yang ia temukan hanyalah tuduhan dingin. "Apa maksudmu, Nak? Ibu tidak pernah mencuri," lirihnya, hatinya hancur berkeping-keping. "Jangan mengelak." Indira akhirnya bersuara, tangisnya terdengar dibuat-buat. "Semua bukti sudah ada, Bu. Kenapa ibu setega ini? Apa uang yang kami berikan kurang?" Arga menunjuk tumpukan kertas di meja. 6,8 miliar, Bu. 6,8 miliar. Ibu sadar tidak berapa besar uang itu? Ibu menghancurkan perusahaan yang ibu bangun sendiri bersama ayah. Napas Citra tercekat. Angka itu begitu besar, begitu mustahil. Kepalanya pusing. Kakinya terasa lemas. Ia mencengkeram pinggiran meja untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk, di dalam paviliun kecil yang menjadi sangkarnya, Nenek Citra merasa malam terpanjang dalam hidupnya baru saja dimulai. Ia dituduh melakukan kejahatan yang tak pernah terlintas sedikit pun di benaknya, oleh darah dagingnya sendiri. Dan dari sorot mata mereka, ia tahu,
mereka tidak akan mendengarkan pembelaan apapun darinya. Perjalanan 3 jam dengan bus ekonomi terasa sangat panjang bagi Wulan. Bus itu penuh sesak, berbau campuran keringat dan asap rokok. Wulan duduk di dekat jendela yang sedikit macet, memeluk tas selempang kecilnya erat-erat. Di dalamnya, ada amplop berisi foto kenangan itu, dan seluruh uang simpanannya yang tersisa. Jantungnya berdebar-debar, campuran antara takut, rindu, dan sedikit rasa nekat. Ia sudah membayangkan apa yang akan terjadi. Ia sudah menyiapkan hatinya. Bus berhenti di terminal kota yang riuh. Wulan turun dengan kaki sedikit kaku. Ia bertanya pada seorang tukang ojek di mana letak Hotel Mulia Jaya. "Wah, jauh, Nek. Itu hotelnya orang-orang paling kaya," kata tukang ojek itu. Wulan akhirnya naik angkutan kota, menyambung 2 kali, dan berjalan kaki hampir 1 kilometer. Akhirnya, ia berdiri di depan bangunan itu. Hotel Mulia Jaya menjulang tinggi seperti raksasa kaca. Pilar-pilarnya besar dan berkilauan. Mobil-mobil mewah hitam mengkilat berbaris rapi di lobi, menurunkan tamu-tamu yang berpakaian luar biasa. Para wanita dengan gaun malam yang menjuntai dan para pria dengan jas yang licin. Wulan menelan ludah. Ia melihat bayangannya sendiri di pintu kaca. Seorang nenek tua, memakai sandal jepit yang sudah menipis, kebaya batik kusam, dan kerudung sederhana. Ia terlihat seperti sebutir debu yang salah tempat. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia sudah sejauh ini. Ia berjalan pelan menuju lobi. Seorang petugas keamanan berjas hitam, bertubuh tinggi besar, langsung menghentikannya. "Maaf, Nek. Ada keperluan apa?" tanyanya. Suaranya sopan tapi tatapannya mengintimidasi. Saya tamu," jawab Wulan gugup. "Tamu Rangga. Pernikahan Sari." Petugas itu memandangnya dari atas ke bawah. Keraguan terlihat jelas di wajahnya. "Tamu undangan?" "Iya," kata Wulan, berbohong sedikit. Tepat saat itu, rombongan besar tamu lain datang dari belakangnya. Mereka tertawa-tawa, semuanya berpakaian batik sutra yang mahal. Petugas keamanan itu sibuk mengarahkan mereka, dan dalam kekacauan kecil itu, Wulan berhasil menyelinap masuk ke dalam lobi. Ia mengikuti papan penunjuk arah bertuliskan, "Pernikahan Agung Sarif Dimas, ballroom utama." Ia menaiki eskalator, lalu berjalan menyusuri koridor berkarpet tebal yang senyap. Akhirnya ia tiba di depan sebuah pintu ganda raksasa yang terbuka lebar. Alunan musik orkestra yang lembut mengalir keluar, bersamaan dengan wangi parfum mahal dan aroma makanan lezat. Dari ambang pintu, ia bisa melihat semuanya. Ruangan itu seperti istana. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit. Ratusan meja bundar ditutupi taplak putih bersih. Bunga-bunga mawar putih dan merah muda ada di mana-mana. Dan di ujung ruangan, di atas panggung yang ditinggikan, adalah pelaminan. Pelaminan itu megah, berhiaskan ribuan bunga. Di tengahnya, duduk 2 sosok yang menjadi pusat perhatian. Sari, cucunya. Wulan menahan napas. Sari cantik sekali, jauh lebih cantik daripada di foto koran. Balutan gaun pengantin putih membuatnya tampak seperti seorang putri. Di sebelahnya, Dimas. Pemuda itu terlihat gagah dan berwibawa. Mereka tampak serasi. Di sisi pelaminan, berdiri orang tua mereka. Wulan melihat Rangga, putranya. 14 tahun tidak mengubahnya banyak, hanya membuatnya terlihat lebih mapan, lebih kaku. Ia memakai jas hitam yang pas di badan. Di sampingnya, Citra. Menantunya itu berkilauan dari kepala sampai kaki, dipenuhi perhiasan berlian. Wajahnya disapu riasan tebal, tampak angkuh saat menyalami tamu-tamu penting. Hati Wulan berdesir perih. Itu keluarganya, yang terlihat begitu sempurna, begitu bahagia, tanpa dirinya. Ia tahu ia tidak boleh berlama-lama di pintu. Ia harus memberikan hadiahnya dan segera pergi. Ia mulai berjalan pelan, menyusuri pinggiran ruangan, berusaha tidak menarik perhatian. Tapi penampilannya terlalu mencolok di tengah kemewahan itu. Beberapa tamu menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik-bisik. Siapa itu? Pengemis? Salah masuk acara mungkin. Wulan mengabaikan mereka. Matanya terkunci pada pelaminan. Ia semakin dekat.
15 meter lagi. 10 meter. Ia melihat Sari tertawa. Tawa yang merdu. Wulan tersenyum tipis. Ia bahagia melihat cucunya bahagia. Ia sudah hampir mencapai tangga kecil menuju pelaminan saat sebuah suara tajam menghentikannya. "Permisi, Anda siapa?" Wulan menoleh. "Itu Citra." Menantunya itu menatapnya dengan mata menyipit, berusaha mengenalinya di bawah cahaya ballroom yang sedikit temaram. "Citra?" bisik Wulan. Wajah Citra berubah dari bingung menjadi pucat pasi, lalu memerah karena marah. "Ibu," desisnya, "tidak percaya. Berani sekali kamu." Ia segera menyambar lengan Rangga, yang sedang berbicara dengan seorang tamu penting. "Rangga, lihat." Rangga menoleh. Ia mengikuti arah pandang istrinya. Wulan melihat mata putranya membelalak kaget. Keterkejutan itu hanya berlangsung sedetik, sebelum digantikan oleh kemarahan yang gelap. Kemarahan yang sama seperti 14 tahun lalu. Rangga berjalan cepat ke arahnya. Langkahnya tegas dan marah. Ia tidak terlihat seperti anak yang menyambut ibunya. Ia terlihat seperti pemilik rumah yang menemukan pencuri. "Ibu," bentak Rangga, suaranya ia tahan agar tidak meledak, tapi cukup keras untuk membuat Wulan gemetar. "Sedang apa ibu di sini? Siapa yang mengundang ibu?" "Angga." Wulan mencoba berbicara. "Ibu cuma mau kasih selamat buat Sari." "Tidak perlu," potong Rangga. Ia mencengkeram lengan atas Wulan. Cengkeramannya kuat, kuku-kukunya menancap di kulit tua Wulan. Rasanya sakit. "Pergi," desis Rangga, wajahnya dekat dengan wajah Wulan. "Pergi dari sini. Sekarang juga." "Angga, sakit." rintih Wulan. "Saya tidak peduli." Kemarahan membuat mata Rangga memerah. "Ibu mau apa? Mau merusak pesta anak saya? Mau mempermalukan saya lagi di depan semua orang?" Citra menyusul di belakangnya, wajahnya penuh kebencian. "Sudah kubilang, Rangga, wanita tua ini tidak tahu malu. Dia pasti datang untuk minta uang. Lihat saja penampilannya. Seperti pengemis." "Pergi, acara ini bukan tempatmu." Suara Rangga meninggi, beberapa tamu di dekat mereka mulai menoleh. "Saya tidak minta uang," kata Wulan, berusaha tegar meski air matanya mulai menggenang. "Saya cuma mau kasih ini." Ia mencoba merogoh tasnya. "Saya tidak mau apa-apa dari ibu." Rangga menarik lengan Wulan dengan kasar, menyeretnya menjauh dari area pelaminan, menuju sudut ruangan yang lebih gelap, dekat pintu keluar darurat. "Ibu sudah saya beri uang setiap bulan." "Kurang? Berapa lagi mau ibu?" "Ini." Rangga merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit tebal, dan menarik beberapa lembar uang ratusan ribu. Ia menyodorkannya ke wajah Wulan. "Ambil ini, dan pergi. Jangan pernah tunjukkan wajah ibu lagi di depan saya." Hinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada cengkeraman di lengannya. Wulan menatap nanar ke arah pelaminan. Di atas sana, keributan kecil itu menarik perhatian pengantin. Wulan melihat Sari. Cucunya itu sedang menatap lurus ke arah mereka. Sari melihat ibunya. Ia melihat ayahnya mencengkeram lengan seorang wanita tua. Mata Wulan bertemu dengan mata Sari. Hanya sedetik. Dalam detik itu, Wulan melihat segalanya. Sari mengenalinya. Ada kepanikan di mata cucunya. Ada rasa bersalah. Tapi kemudian, Sari melakukan hal yang paling menyakitkan hati Wulan. Sari membuang muka. Ia berbalik cepat ke arah Dimas, suaminya, menunjuk sesuatu di langit-langit, dan tertawa. Tawa yang terdengar kaku dan dipaksakan. Sari berpura-pura tidak melihat. Sari berpura-pura tidak mengenalinya. Hati nenek Wulan hancur berkeping-keping. Putranya mengusirnya. Menantunya menghinanya. Dan cucu yang ia rindukan, membuangnya. Di atas pelaminan, Dimas Adriansyah merasakan ada yang tidak beres. Ia sedang tersenyum kepada seorang tamu yang memberinya selamat, namun alunan musik orkestra di telinganya tiba-tiba terasa sumbang. Ada hawa dingin yang menjalar, semacam ketegangan yang merusak suasana pesta yang sempurna. Ia menoleh ke arah istrinya, Sari, yang baru beberapa jam lalu sah menjadi miliknya. Sari juga tampak kaku. Senyumnya membeku, dan matanya tidak fokus.
Ada apa, sayang? Bisik Dimas. Sari tidak menjawab. Ia menelan ludah, tatapannya terpaku pada satu titik di dekat pintu masuk ballroom. Dimas mengikuti arah pandang itu. Di sanalah ia melihatnya. Ayah mertuanya, Rangga Pranata, terlihat sangat berbeda dari sosok ramah dan berwibawa yang ia kenal selama ini. Wajah Rangga memerah, urat di lehernya menonjol. Ia sedang mencengkeram lengan seorang wanita tua. Wanita itu terlihat sangat miskin, sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Kebaya kusam, kerudung sederhana, dan wajah yang penuh kepasrahan. Di samping Rangga, ibu mertuanya, Citra, tampak jijik. Bibirnya bergerak-gerak, melontarkan kata-kata yang tak terdengar dari jauh, tapi jelas bukan kata-kata sambutan. Hati Dimas langsung terasa tidak nyaman. Dimas adalah seorang pengusaha muda yang sukses, tapi ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia bukan lahir dari sendok perak seperti Sari. Ia lahir di gang sempit, di rumah kontrakan petak, dari orang tua yang bekerja sebagai kuli. Ia ingat betul bagaimana rasanya lapar. Ia ingat bagaimana rasanya dipandang rendah karena pakaiannya yang kumal. Melihat seorang wanita tua diperlakukan kasar seperti itu, di pesta pernikahannya sendiri, membuatnya terusik. Ia menatap wanita tua itu lebih lekat. Cahaya di ballroom itu sedikit temaram, tapi ada sesuatu di wajah wanita itu. Sesuatu yang familiar. Seperti bayangan dari mimpi yang sangat jauh. Kerutan di sekitar matanya, cara ia berdiri meski terlihat rapuh. Dimas menoleh kembali pada Sari. Kegelisahan istrinya terlihat jelas. Sayang, siapa wanita tua itu? Tanya Dimas lagi, kali ini suaranya lebih serius, meski masih berbisik. Kenapa ayahmu terlihat marah sekali padanya? Sari tersentak, seolah ditarik dari lamunan yang buruk. Ia buru-buru memalingkan wajahnya dari keributan itu dan menatap Dimas. Ia mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar seperti kaca pecah. Siapa? Mas? Oh itu? Sari menyipitkan matanya, berpura-pura baru menyadari kejadian itu. Ia memaksakan nada ringan pada suaranya. Aku tidak tahu, Mas. Ya ampun, kok bisa masuk? Ya? Mungkin pengemis yang menyusup cari makan. Kasihan sih, tapi ini kan acara kita. Memalukan sekali. Dimas mengerutkan kening. Ia tidak bodoh. Reaksi Rangga terlalu personal untuk sekadar mengusir pengemis. Rangga tidak hanya mengusir, ia terlihat murka. Ia terlihat seperti sedang menghadapi ancaman pribadi. Bukan, kata Dimas pelan, matanya masih mengawasi interaksi di sudut ruangan itu. Rangga terlihat mendorong wanita itu, dan seorang petugas keamanan kini mendekat. Ayahmu tidak terlihat seperti sedang mengusir pengemis. Dia terlihat seperti dia mengenalnya. Dia mencengkeram lengan wanita itu, Sari. Kepanikan melanda Sari. Ia bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia tidak menyangka neneknya akan nekat datang. Ayahnya telah menghabiskan 14 tahun terakhir untuk membangun citra keluarga mereka sebagai kalangan atas yang terhormat. Ayahnya telah menghapus semua jejak masa lalu mereka yang sederhana. Dan kini, masa lalu itu datang dalam wujud seorang nenek tua berbatik kusam. Jika Dimas tahu kebenarannya, apa yang akan ia pikirkan? Jika Dimas tahu bahwa ia, Sari, cucu dari wanita itu, telah berbohong? Jika Dimas tahu bahwa ayahnya adalah anak durhaka yang mengusir ibunya sendiri, ia harus menghentikan ini. Ia harus mengubur kebenaran ini lebih dalam lagi. Bukan kenal, Mas, kata Sari cepat-cepat, suaranya sedikit bergetar. Ia meraih lengan jas Dimas, berusaha menarik perhatian suaminya kembali padanya. Ayah itu kan perfeksionis. Mas tahu sendiri. Dia paling benci kalau ada yang merusak acara. Mungkin wanita itu memaksa, jadi ayah kesal. Sudahlah, jangan dilihat. Ayo, Mas, senyum. Tamu-tamu melihat kita. Tapi Dimas tidak tersenyum. Ia masih menatap wanita tua itu, yang kini digiring pelan oleh satpam ke arah pintu keluar. Ada sesuatu yang sangat salah. Wanita tua itu menoleh sekali lagi ke arah pelaminan, ke arah mereka. Matanya bertemu dengan mata Dimas. Hanya sedetik. Tapi dalam sedetik itu, Dimas merasakan jantungnya berdebar aneh. Mata itu, mata yang teduh,
meski kini dipenuhi kesedihan yang tak terhingga. Dia mengingatkanku pada seseorang. Gumam Dimas, lebih pada dirinya sendiri. Aku jadi teringat nenekmu. Nenek dari pihak ayahmu? Sari membeku. Ini adalah titik paling berbahaya. Kamu tidak pernah menunjukkan fotonya padaku. Lanjut Dimas, pikirannya bekerja cepat. Setiap kali aku bertanya tentang keluarga ayahmu, kamu selalu bilang mereka sudah lama tiada. Ini adalah kesempatan terakhir Sari untuk mengunci kebohongannya. Ia tahu apa yang harus ia katakan. Ia telah dilatih untuk ini oleh ayah dan ibunya sepanjang hidupnya. Sari mengangkat tangannya, membelai pipi Dimas dengan lembut, memaksa suaminya untuk menatap matanya. Ia memasang ekspresi sedih yang dibuat-buat. Mas Dimas sayang. Suaranya lembut, tapi menusuk. Kan sudah pernah kuceritakan. Nenekku dari pihak ayah sudah lama sekali meninggal. Jauh sebelum aku kenal Mas. Ia berhenti sejenak, menambahkan detail untuk membuat kebohongannya meyakinkan. Ayah tidak suka membahasnya. Beliau sedih sekali kalau teringat ibunya. Makanya kami tidak pernah memajang fotonya. Aku mohon, Mas, jangan bahas ini lagi, ya? Terutama di depan ayah. Aku tidak mau ayah sedih di hari bahagiaku. Dimas menatap mata istrinya. Ia ingin percaya. Ia sangat ingin percaya. Ia mencintai Sari. Ia mengangguk pelan, meski rasa tidak nyaman di hatinya tidak kunjung hilang. Baiklah, sayang. Maafkan aku. Sari tersenyum lega, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia memeluk lengan Dimas erat. Ayo, kita sapa tamu di sebelah sana. Di sudut lain ruangan itu, di dekat pintu keluar yang dingin, Nenek Wulan berdiri mematung. Rangga dan Citra telah pergi, kembali menyambut tamu seolah tidak terjadi apa-apa, meninggalkan Wulan dengan seorang satpam yang tampak canggung. Rangga telah melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke lantai di depan kaki Wulan, yang tidak ia sentuh sama sekali. Ambil dan pergi, kata Rangga sebelum berbalik. Wulan tidak mendengar penghinaan terakhir itu. Telinganya berdengung. Ruangan ballroom itu sangat besar. Musik mengalun, dan ratusan orang berbicara. Tapi entah bagaimana, mungkin karena naluri seorang nenek, atau mungkin karena takdir, di tengah kebisingan itu, telinganya menangkap satu frasa yang diucapkan di pelaminan. Frasa itu diucapkan oleh cucu yang sangat ia rindukan. Suara Sari, meski pelan, terdengar jelas di benaknya, lebih keras daripada musik orkestra. Nenekku sudah lama meninggal. Meninggal. Wulan menahan napas. Udara di paru-parunya terasa membeku. Meninggal. Ia sudah dianggap mati. Cengkeraman Rangga di lengannya tadi terasa sakit. Hinaan Citra terasa perih. Tatapan para tamu terasa menusuk. Tapi tidak ada yang sebanding dengan ini. Putranya telah membuangnya dari kehidupannya. Itu menyakitkan. Cucunya telah membuang muka, berpura-pura tidak mengenalnya. Itu menghancurkan hatinya. Tapi ini adalah level yang berbeda. Cucunya baru saja berdiri di samping suaminya, di hari pernikahannya, dan mengumumkannya telah mati. Wulan merasa kakinya lemas. Ia bersandar ke dinding yang dingin. Ia bukan lagi seorang ibu yang diusir. Ia bukan lagi seorang nenek yang tak diakui. Di mata mereka, ia adalah hantu. Ia adalah ketiadaan. Satpam itu berdeham pelan. Nek, mari, Nek. Saya antar keluar. Mohon jangan buat keributan lagi. Kasihan yang punya acara. Kasihan yang punya acara. Wulan ingin tertawa. Yang punya acara adalah putranya, yang baru saja menyiksanya. Yang punya acara adalah cucunya, yang baru saja membunuhnya. Ia menunduk, menatap lantai marmer yang dingin. Ia melihat lembaran uang merah yang tergeletak di sana. Uang darah. Uang tutup mulut. Ia tidak akan mengambilnya. Ia menatap satpam itu. Tunggu sebentar, Pak, katanya. Suaranya serak. Ia merogoh tas selempangnya. Tangannya masih gemetar. Tapi ia menemukan apa yang ia cari. Amplop coklat kusam itu. Foto di dalamnya. Jika ia sudah dianggap mati, lantas apa yang perlu ia takutkan lagi? Ayo, Nek, kita harus pergi sekarang. Satpam itu mulai kehilangan kesabarannya, meski ia berusaha tetap sopan.
Ia mengira Wulan sedang mencari uang di tasnya untuk ongkos pulang. Nenek Wulan menutup kembali tas lempangnya. Amplop coklat itu kini tergenggam erat di tangannya yang keriput. Ia menegakkan punggungnya. Rasa lemas yang tadi ia rasakan lenyap, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan tajam. Keteguhan. Ia sudah dianggap mati. Hantu tidak punya rasa takut. Hantu tidak punya rasa malu. Saya belum selesai, kata Wulan. Suaranya pelan, tapi mantap. Nek, mohon. Sebelum satpam itu bisa meraih lengannya lagi, Wulan berbalik. Ia melangkah menjauh dari pintu keluar, kembali ke arah ballroom yang gemerlapan. Nek, mau kemana? Jangan, Nek, seru satpam itu, kini sedikit panik. Tapi Wulan tidak mendengarkan. Ia mulai berjalan. Langkahnya pelan, tapi tidak ragu. Setiap langkah terasa berat di atas lantai marmer yang licin. Sandal jepitnya yang tipis mengeluarkan suara seret-seret yang ganjil di tengah kemewahan itu. Semua kebisingan pesta seolah terhenti. Awalnya hanya meja-meja di dekat pintu yang menyadari kembalinya wanita tua itu. Obrolan mereka terhenti. Mereka menatap Wulan dengan bingung. Keheningan itu menular. Seperti gelombang, obrolan di meja-meja lain ikut terhenti. Musik orkestra, yang menyadari suasana aneh di ruangan itu, perlahan-lahan mengecilkan volumenya hingga akhirnya berhenti total. Kini, satu-satunya suara di ballroom raksasa itu adalah suara langkah kaki nenek Wulan. Seret-seret-seret. Ratusan pasang mata kini tertuju padanya. Para tamu sosialita, rekan bisnis Rangga, pejabat kota. Mereka semua menatap seorang nenek tua berbatik kusam yang berjalan sendirian dengan tekad aneh di wajahnya, lurus menuju pelaminan. Wulan tidak melihat mereka. Ia tidak peduli pada tatapan menghakimi atau bisikan mereka. Matanya terkunci pada satu tujuan. Di sisi pelaminan, Rangga sedang tertawa lebar, berbasa-basi dengan seorang pria gemuk berkemeja sutra, yang ia panggil Tuan Fabian. Ah, tentu saja, Tuan Fabian. Investasi di proyek baru itu. Citra, yang berdiri di sebelahnya, adalah yang pertama menyadari keheningan yang mematikan itu. Ia menoleh ke tengah ruangan. Wajahnya yang tadi tersenyum puas, langsung berubah pucat seperti mayat. Riasannya yang tebal tidak mampu menutupi kengerian di matanya. Rangga. Desisnya, suaranya tercekat. Ia menarik-narik lengan jas suaminya. Sebentar, Citra. Saya sedang bicara, kata Rangga, masih tersenyum pada tamunya. Rangga, lihat, jerit Citra, kini tak bisa lagi menahan diri. Rangga akhirnya berbalik. Ia mengikuti arah pandang istrinya. Ia melihat ibunya. Ibunya, yang seharusnya sudah diusir dari gedung, kini berada di tengah ruangan, berjalan tegap, semakin dekat ke pelaminan. Mata Rangga membelalak. Senyum bisnisnya lenyap, digantikan oleh amarah yang luar biasa. Ini adalah puncak penghinaan. Di depan semua orang penting dalam hidupnya. Kurang ajar, raung Rangga. Kali ini, ia tidak menahan suaranya. Suaranya menggema di ballroom yang hening. Satpam, satpam, bodoh, tangkap dia. Kenapa dia masih di sini? Teriakan itu membuat Wulan terhenti sejenak. Tapi ia tidak berbalik. Ia hanya beberapa meter lagi dari tangga pelaminan. Dua orang satpam berlari tergopoh-gopoh dari pintu masuk, berusaha mengejar Wulan. Rangga sendiri, tak lagi peduli pada tamunya, berlari menuruni tangga pelaminan untuk mencegat ibunya. Tapi Wulan lebih cepat. Ia menaiki satu persatu anak tangga kecil menuju pelaminan. Di atas panggung itu, Sari gemetar hebat. Ia mencengkeram buket bunganya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak pergi, Nek pergi. Bisiknya lirih, air matanya mulai menggenang. Ia tahu bencana akan datang. Kebohongannya akan terbongkar. Dimas, di sebelahnya, berdiri tegak. Ia tidak bingung lagi. Ia kini yakin. Ini bukan pengemis. Ini bukan orang gila. Ada sesuatu yang sangat penting yang akan terjadi. Tepat saat Rangga sampai di atas panggung dan hendak menerjang Wulan, saat satpam hampir mencapai punggungnya, Wulan berhenti. Ia kini berdiri tepat di depan kedua mempelai. Rangga membeku. Ibu, pergi ku bilang.
Wulan mengabaikan putranya. Ia tidak menatap Rangga yang murka. Ia tidak menatap Citra yang hampir pingsan karena malu. Ia bahkan tidak menatap Sari, cucunya, yang kini menangis tertahan. Nenek Wulan tersenyum. Senyum yang sangat tipis, sangat lelah, dan sangat sedih. Ia menatap lurus ke mata Dimas Adriansyah. Hanya Dimas. Pengantin pria yang terlihat bingung, namun tidak menghinanya. "Apalagi maumu?" bentak Rangga, mengulurkan tangan hendak menarik paksa Wulan turun dari panggung. "Jangan sentuh dia." Suara Dimas terdengar tenang, namun dingin dan penuh wibawa. "Itu bukan permintaan. Itu perintah." Rangga, yang tangannya sudah di udara, tertegun. Ia menatap menantu barunya dengan tidak percaya. Satpam yang baru saja tiba di panggung juga ikut berhenti, bingung harus berbuat apa. Seisi ballroom menahan napas. Wulan membuka tas selempangnya. Tangannya gemetar hebat kali ini. Bukan karena takut, tapi karena beban dari apa yang akan ia lakukan. Ia mengeluarkan amplop coklat kusam itu. Amplop yang berisi satu-satunya bukti masa lalu. Ia mengulurkan amplop itu ke arah Dimas. "Aku hanya ingin memberi hadiah ini," kata Wulan. Suaranya serak, tapi di keheningan itu, setiap kata terdengar jelas. "Selamat untuk pernikahanmu, nak." Semua suara di ballroom itu mati. Musik, bisikan, bahkan deru pendingin ruangan seolah terhenti. Yang ada hanya keheningan yang padat dan tegang. Panggung pelaminan itu kini terasa seperti panggung pengadilan. Disorot oleh lampu-lampu mahal, disaksikan oleh ratusan pasang mata yang menghakimi. Rangga berdiri kaku, tangannya yang terulur untuk menyeret Wulan kini tergantung canggung di udara. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini mulai pucat pasi. Ia melirik menantunya, Dimas, yang baru saja membela wanita tua itu. "Dimas, apa maksudmu?" kata Rangga, suaranya yang tadi menggelegar kini terdengar goyah. "Mas." Rintis Sari di belakang mereka. Suaranya adalah permohonan yang putus asa. "Mas, jangan didengarkan. Dia hanya ingin merusak acara kita. Ayo kita panggil satpam." Tapi Dimas tidak mendengarkan mereka. Ia menatap lurus pada nenek Wulan. Pada tangan keriput yang gemetar itu, yang masih terulur, memegang amplop coklat kusam. Ia melihat mata wanita itu. Mata itu tidak meminta. Mata itu tidak mengancam. Mata itu hanya memberi. Dimas mengambil satu langkah ke depan, menjauh dari Sari. Ia mengulurkan tangannya yang mantap dan terawat, tangan seorang pengusaha sukses, dan dengan lembut mengambil amplop itu dari tangan nenek Wulan yang kasar dan kapalan. Jari-jari mereka bersentuhan. Hanya sesaat. Tapi bagi Dimas, rasanya seperti ada sengatan listrik kecil. Sebuah ingatan yang kabur, begitu cepat hingga ia tidak bisa menangkapnya, melintas di benaknya. Ingatan tentang tangan yang serupa, yang memberinya sesuatu yang hangat. "Mas, tidak," jerit Sari, kini benar-benar panik. Ia mencoba bangkit dari kursinya, tapi gaunnya yang berat membuatnya terhuyung. "Dimas, buang itu. Itu sampah," teriak Rangga, suaranya kembali meninggi, mencoba merebut kembali kendali atas situasi yang hancur berantakan ini. "Dia orang gila. Dia..." Dimas mengangkat satu tangannya, tanpa menoleh ke arah Rangga. Sebuah gestur sederhana untuk diam. Dan Rangga, entah kenapa, terdiam. Mungkin karena wibawa yang tiba-tiba terpancar dari menantunya. Wibawa dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dimas menunduk, memandangi amplop di tangannya. Amplop itu sudah sangat tua. Kertasnya rapuh di bagian pinggir. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat. Hanya sebuah amplop yang telah menyimpan rahasia selama bertahun-tahun. Di tengah keheningan ballroom Mulia Jaya, Dimas menyelipkan jarinya di bawah penutup amplop. Suara sobekan kertas yang kering terdengar luar biasa keras, seperti retakan di atas danau beku. Ia memiringkan amplop itu. Sehelai benda kaku meluncur ke telapak tangannya. Itu bukan uang. Itu bukan surat. Itu sebuah foto. Foto yang warnanya sudah memudar menjadi sepia dan kuning kecoklatan. Sudut-sudutnya sudah tumpul dan terlipat. Dimas mengangkat foto itu lebih dekat ke matanya. Cahaya panggung yang terang benderang menerangi gambar itu dengan jelas.
Hal pertama yang ia lihat adalah seorang wanita. Wanita itu tersenyum ke arah kamera. Senyum yang begitu tulus dan hangat. Ia tampak lebih muda, lebih gemuk, rambutnya disanggul sederhana. Ia memegang sebuah sendok yang terulur. Dimas menoleh sekilas ke arah Nenek Wulan, lalu kembali ke foto. Iya, itu wanita yang sama. Mata itu tidak berbohong. Lalu ia melihat latar belakangnya. Bukan ballroom mewah. Bukan pilar marmer. Itu adalah teras rumah yang sangat sederhana. Dindingnya dari bilik anyaman bambu yang catnya sudah mengelupas. Lantainya plesteran semen yang retak-retak. Di depan wanita itu, duduk dua orang anak kecil. Ia mengenali anak perempuan itu dalam sekejap. Meskipun rambutnya dikuncir dua berantakan, dan ia hanya memakai kaos oblong pudar yang sedikit kebesaran, senyumnya yang lebar dan matanya yang berbinar itu tidak salah lagi. Itu Sari, istrinya. Dimas merasakan darahnya mulai mendingin. Sari pernah bercerita padanya bahwa ia lahir dan besar di lingkungan yang berkecukupan. Ia tidak pernah menyebut tentang rumah bilik bambu. Ia tidak pernah menyebut tentang kaos oblong pudar. Lalu, mata Dimas beralih ke anak satu lagi. Anak laki-laki. Duduk di sebelah Sari. Anak itu sangat kurus. Tulang pipinya menonjol. Rambutnya dicukur seadanya, terlihat seperti hasil potongan yang tidak rata. Ia tidak tersenyum lebar seperti Sari. Ia menatap kamera dengan sepasang mata yang besar, malu-malu, dan lapar. Mulutnya sedikit terbuka, menunggu suapan dari sendok yang diulurkan wanita di foto itu. Anak laki-laki itu memakai kaos biru pudar. Kaos yang sudah melar di bagian leher, dengan gambar pahlawan super yang warnanya sudah retak-retak. Jantung Dimas berhenti berdetak. Ia kenal kaos itu. Ia kenal kaos itu karena itu adalah satu-satunya kaos bagus yang ia miliki. Hadiah dari panti asuhan tempat ibunya kadang bekerja mencuci. Ia memakainya setiap hari sampai kaos itu robek. Ia menatap wajah anak kurus itu lebih lekat lagi. Ia melihat codet kecil yang nyaris tak terlihat di atas alis kirinya. Codet yang ia dapatkan saat ia berumur 6 tahun, ketika ia terjatuh dari pohon jambu di pekarangan tetangganya. Tubuh Dimas mulai gemetar. Ia bukan lagi Dimas Adriansyah, pengusaha muda sukses yang berdiri di pelaminan megah. Ia adalah Dimas kecil. Anak kuli bangunan yang pulang ke kontrakan petak yang kosong. Dimas kecil yang sering duduk di teras, menahan lapar, menunggu ibunya pulang kerja jauh setelah maghrib. Dimas kecil yang sering mencium aroma masakan dari rumah sebelah. Rumah sebelah. Rumah yang ditinggali oleh seorang ibu baik hati yang dipanggilnya Nenek. Seorang ibu yang memiliki cucu perempuan cerewet bernama Sari. Seorang ibu yang sering memanggilnya, Dimas, ayo, sini, makan. Dimas, ini nenek ada singkong rebus. Masih hangat. Dimas, temani Sari main. Jangan malu-malu. Ingatan itu menghantamnya seperti gelombang pasang. Rasa singkong rebus yang manis dan pulen. Aroma pandan dari kue putu ayu yang ia buatkan untuknya dan Sari. Suara lembutnya saat ia mengobati lututnya yang berdarah karena jatuh dari sepeda. Semua ingatan yang telah ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan kesuksesan dan kerja kerasnya, kini meledak ke permukaan. Ia menatap dari foto di tangannya ke wanita tua yang berdiri di hadapannya. Lalu ia menatap Sari, istrinya, yang kini menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang hebat karena isak tangis yang tak tertahankan. Lalu ia menatap Rangga dan Citra. Wajah mereka kini bukan lagi pucat. Wajah mereka seputih kertas. Mereka tahu. Mereka tahu apa arti foto itu. Kebohongan itu. Kebohongan yang sangat besar. Sari bukan hanya tidak mengakui neneknya. Sari tidak mengakui masa lalunya. Dan ia juga tidak mengakui Dimas. Ia tidak pernah, sekalipun selama mereka berpacaran, mengatakan, "Mas, aku ingat kamu. Kita tetangga." Ia telah berpura-pura tidak mengenali Dimas kecil yang kurus dan miskin itu, sama seperti ia berpura-pura tidak mengenali Nenek Wulan. Dimas tersandung mundur satu langkah. Foto itu masih tergenggam erat di tangannya. Seisi ballroom, yang tadi hening, kini mulai berdengung. Bisikan-bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih tajam. Apa itu? Dia menunjukkan foto. Ya Tuhan, lihat wajah pengantin prianya.
Dia syok berat. Apa yang sebenarnya terjadi? Dimas mengangkat kepalanya. Tatapannya yang tadi dipenuhi keterkejutan dan nostalgia, kini perlahan berubah. Ingatan akan kebaikan hati Nenek Wulan kini berbenturan dengan kenyataan pahit di hadapannya. Penghinaan yang baru saja ia saksikan. Cengkeraman Rangga. Hinaan, pengemis, dari Citra. Kebohongan, sudah meninggal, dari Sari. Semuanya terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Ia telah menikahi seorang wanita yang malu pada masa lalunya. Malu pada neneknya. Dan malu padanya. Matanya yang dingin kini tertuju pada Nenek Wulan. Ia harus memastikan. Ia harus mendengar nama itu. Di tengah panggung yang terasa semakin panas oleh sorotan lampu dan ratusan tatapan, Dimas Adriansyah berdiri mematung. Foto di tangannya terasa berat, seberat kebohongan yang baru saja terungkap. Ia menelan ludah. Tenggorokannya kering. Keheningan di ballroom itu begitu pekat, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdebar kencang di telinganya. Ia menatap wanita tua di hadapannya. Wanita yang tadi ia anggap sebagai pengganggu, pengemis, atau orang gila. Wanita yang kini ia sadari adalah bagian paling penting dari masa kecilnya yang terlupakan. Bibirnya bergerak, mencoba membentuk kata-kata. Nenek. Suara itu keluar sebagai bisikan serak. Begitu pelan, nyaris tak terdengar. Tapi di panggung itu, setiap getaran suaranya tertangkap jelas. Sari, yang mendengar bisikan itu, mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Mas, jangan. Dimas mengabaikannya. Ia menatap lurus ke mata Nenek Wulan, mencari kepastian. Nenek Wulan? Nama itu akhirnya terucap. Nama yang ia dengar terakhir kali lebih dari 20 tahun lalu. Nama yang seharusnya tidak ada lagi, nama yang katanya sudah terkubur bersama masa lalu. Mata Nenek Wulan, yang sejak tadi menahan beban kesedihan yang luar biasa, akhirnya tergenang air mata. Ini bukan air mata kesakitan karena diusir. Ini air mata haru yang menyakitkan. Satu tetes air mata lolos, mengalir perlahan di pipinya yang keriput. Ia mengangguk. Satu anggukan pelan yang syarat makna. Kamu ingat, Dimas? Bisik Nenek Wulan. Suaranya bergetar, namun penuh kelegaan. Kamu ingat tetangga kecil nenek dulu, yang paling lahap makannya. Konfirmasi itu menghantam Dimas seperti pukulan di ulu hati. Nenek Wulan, ulangnya, kali ini lebih keras. Suaranya bergetar, bukan lagi karena ragu, tapi karena campuran emosi yang meluap, amarah, rasa bersalah, dan kerinduan yang aneh. Ini aku, Nek, katanya, menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk foto di tangannya. Ini aku, Dimas. Dimas kecil yang dulu sering nenek suapi di teras. Yang nenek obati waktu jatuh dari pohon. Ingatan itu kini bukan lagi kabur. Ingatan itu menjadi jernih. Ia ingat teras itu. Ia ingat bau wangi pandan setiap Nenek Wulan membuat kue putu ayu. Ia ingat bagaimana Nenek Wulan membagi kue itu adil. Satu untuk Sari, satu untuknya. Ia ingat bagaimana Sari kecil sering merengek meminta bagiannya, dan bagaimana Nenek Wulan akan dengan lembut menasihatinya untuk berbagi. Ia ingat bagaimana Rangga, yang saat itu masih seorang karyawan biasa, jarang sekali di rumah. Dan Citra, yang bahkan saat itu sudah sombong, tidak pernah mau keluar dari kontrakan petak mereka, seolah malu bertetangga dengan orang miskin seperti keluarga Dimas. Nenek Wulan adalah satu-satunya kehangatan di lingkungan yang keras itu. Dan kini, wanita yang telah memberinya kehangatan itu, berdiri di sini, setelah 14 tahun dibuang oleh putranya sendiri. Diusir dari pernikahan cucunya. Dihina sebagai pengemis. Amarah yang dingin dan membara mulai menjalari pembuluh darah Dimas. Ia berbalik. Gerakannya cepat dan tiba-tiba, membuat Sari terlonjak kaget. Tatapan Dimas yang tadi penuh nostalgia, kini berubah menjadi sebilah es yang tajam. Ia menatap lurus ke mata Sari. Mas. Isak Sari. Mas aku bisa jelaskan. Aku minta maaf. Kamu bilang. Suara Dimas rendah, mematikan, dan bergetar karena amarah yang ditahan. Setiap katanya seperti sebuah vonis. Nenekmu sudah meninggal. Aku terpaksa, Mas, jerit Sari, kini histeris.
Ia tidak peduli lagi pada tamu. Ia hanya takut pada tatapan suaminya. Ayah yang menyuruhku. Ayah bilang. Kamu bilang. Potong Dimas, suaranya meninggi, ia maju satu langkah, membuat Sari menyusut di kursinya. Kamu tidak kenal dia. Kamu setuju saat ibumu menyebutnya pengemis. Kamu membuang muka, Sari. Aku melihatmu. Aku takut, Mas. Aku takut. Takut apa? Bentak Dimas. Takut pada ayahmu? Atau takut suamimu ini tahu kalau kamu berasal dari keluarga pembohong? Takut aku tahu kalau kamu malu dengan asal-usulmu sendiri. Amarah Dimas kini beralih. Seperti sorot lampu yang mencari target baru, matanya kini tertuju pada Rangga. Rangga Pranata, yang sejak tadi membeku, kini tersadar dari kengeriannya. Reputasinya, citranya, bisnisnya semua hancur di depan matanya. Ia harus melakukan sesuatu. Dimas, jaga bicaramu, teriak Rangga, mencoba terdengar berwibawa, tapi suaranya pecah di akhir. Ini ibuku, memang, tapi dia memalukan. Dia pikun. Dia datang untuk membuat onar. Dia, diam. Raungan Dimas menggelegar di seluruh ballroom. Para tamu tersentak. Beberapa bahkan berdiri dari kursi mereka. Ini bukan lagi sekadar drama keluarga. Ini adalah ledakan. Dimas menunjuk Rangga dengan jari yang gemetar karena murka. Anda, katanya. Anda, Tuan Rangga Pranata yang terhormat. Anda mengusir ibu kandung Anda sendiri? Dimas tertawa. Tawa yang kering dan pahit. Anda tahu siapa saya sebenarnya, Rangga? Anda tidak pernah bertanya, bukan? Anda hanya tahu saya Dimas Adriansyah, pengusaha yang setara dengan Anda. Anda tidak tahu bahwa saya adalah Dimas kecil kurus yang dulu tinggal di sebelah kontrakan Anda. Rangga terbelalak. Citra terkesiap, tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Ya? Seru Dimas. Saya adalah anak kuli bangunan itu. Anak miskin yang sering Anda dan istri Anda pandang dengan jijik. Dan wanita ini? Ia menunjuk Nenek Wulan. Wanita yang Anda sebut, pengemis, dan Anda buang ini, dia adalah satu-satunya orang di tempat itu yang memperlakukan saya seperti manusia. Dimas mengacungkan foto itu tinggi-tinggi. Dia memberi saya makan. Saat saya kelaparan, saat anak dan istri Anda bersembunyi di dalam rumah mewah Anda sekarang, ibumu ini, yang Anda usir, sedang memberi makan anak tetangga yang kelaparan. Bohong. Pekik Citra, suaranya melengking histeris. Ia tidak tahan lagi. Semua itu bohong. Dia pasti bersekongkol dengan wanita tua itu. Dia mau menjatuhkan kita, Rangga. Dia penipu. Rangga, panggil satpam. Seret mereka berdua keluar dari sini. Sekarang, teriak Citra, wajahnya memerah padam karena malu dan marah. Mengarang cerita, Dimas menatap Citra dengan pandangan dingin. Menipu? Ia mengangkat foto itu sekali lagi. Lalu ini apa? Citra? Ini juga karangan? Foto ini bohong? Ini saya? Ini istri Anda? Ini suami Anda, Rangga? Dan ini Nenek Wulan. Yang kalian sebut sudah mati. Yang kalian hina sebagai pengemis. Pengumuman itu adalah paku terakhir di peti mati kebohongan mereka. Ballroom meledak. Suara gasps dan bisikan kini berubah menjadi gumaman keras. Ya Tuhan, itu ibunya. Anak durhaka. Dia mengusir ibunya sendiri dan bilang sudah meninggal. Dan pengantin wanitanya ikut berbohong? Di depan suaminya? Memalukan sekali. Keluarga macam apa ini? Tuan Fabian, tamu penting yang tadi diajak bicara oleh Rangga, menggelengkan kepalanya dengan pelan. Ia menatap Rangga dengan tatapan jijik, lalu berbalik, dan berjalan pelan menuju pintu keluar. Kepergiannya diikuti oleh beberapa tamu penting lainnya. Reputasi Rangga, yang ia bangun selama 14 tahun di atas pondasi kebohongan, kini runtuh dalam hitungan detik. Dimas berdiri di tengah panggung, di pusat kekacauan itu. Foto masa kecil itu masih tergenggam erat di tangannya, seperti sebuah bendera kemenangan yang pahit. Rangga menatap tamu-tamunya yang mulai pergi. Ia menatap Citra yang menangis histeris. Ia menatap Sari yang pingsan di kursinya.
Lalu ia menatap ibunya, Nenek Wulan, yang hanya berdiri diam, menatapnya dengan kesedihan yang tak terukur. Dan di sebelah ibunya, berdiri Dimas Adriansyah. Menantunya, tetangga miskinnya dari masa lalu. Orang yang baru saja menghancurkan hidupnya dengan selembar foto. Panggung itu terasa miring. Sorotan lampu yang tadinya terasa hangat dan romantis, kini berubah menjadi lampu interogasi yang kejam dan panas. Rangga Pranata menatap menantunya, Dimas, yang berdiri seperti patung es. Ia menatap ibunya, Wulan, yang berdiri seperti hantu penuntut balas. Lalu ia menatap ratusan tamu di bawah sana. Mereka tidak lagi berbisik. Dengungan itu telah berubah menjadi gumaman yang keras dan jelas. Di era digital, aib adalah tontonan. Puluhan ponsel teracung di udara. Layarnya yang menyala seperti mata-mata kecil yang tak terhitung jumlahnya, merekam setiap detik kehancuran keluarganya. Ya Tuhan! Jadi itu ibunya Rangga, yang katanya dari desa itu. Dia bilang sudah meninggal, kan? Aku dengar sendiri Sari bilang begitu ke keluarga suaminya. Anak durhaka. Astaga! Di pesta pernikahan anaknya sendiri. Dan pengantin prianya lihat, dia itu tetangga miskin mereka dulu. Dunia ini sempit sekali. Dan kejam. Setiap kata itu seperti tamparan bagi Rangga. Citra, istrinya, adalah yang pertama meledak. Ia tidak bisa menahan citranya yang hancur. Ia kehilangan akal sehatnya. Bohong. Pekiknya, suaranya melengking tinggi, memecah gumaman penonton. Ia menunjuk ke arah Dimas, lalu ke Wulan, matanya liar. Mereka bersekongkol. Dia, wanita tua ini, dia iri dengan kesuksesan Rangga. Dia datang untuk memeras kita. Ia berbalik ke arah Dimas. Dan kamu sengaja, kan? Kamu pura-pura tidak kenal kami dari dulu? Kamu merencanakan ini. Kamu ingin balas dendam karena dulu kamu miskin? Iya kan? Kamu ingin mempermalukan Sari? Kamu jahat, Dimas. Kamu jahat. Dimas menoleh ke arah Citra. Tatapannya begitu dingin hingga Citra mundur selangkah. Balas dendam, kata Dimas. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar, tapi syarat dengan kebencian yang pekat. Saya bahkan tidak ingat. Saya terlalu sibuk bekerja keras untuk keluar dari kemiskinan. Saya terlalu sibuk untuk mengingat orang-orang yang memandang saya seperti kotoran. Saya baru ingat semuanya hari ini. Ia menghela napas panjang, mencoba mengendalikan gemetar di tangannya. Saya tidak merencanakan apa-apa, Bu Citra, lanjutnya. Saya datang ke sini dengan cinta. Saya datang untuk menikahi putri Anda. Saya pikir saya menikahi seorang wanita baik hati dari keluarga terhormat. Ia tertawa. Tawa yang kering dan menyakitkan. Keluarga terhormat. Betapa bodohnya saya. Dimas, jangan. Rangga mencoba lagi. Ia harus menyelamatkan ini. Ia tidak bisa membiarkan investasinya, reputasinya, aliansi bisnisnya, hancur oleh drama konyol ini. Ia beralih dari amarah ke mode negosiasi. Dimas, nak, dengarkan ayah, katanya, mencoba melembutkan suaranya. Ia melangkah mendekat, seolah ingin merangkul Dimas. Dimas mundur selangkah, menolaknya. Rangga tidak menyerah. Ini semua salah paham. Ibu saya dia tidak seperti dulu lagi. Usianya sudah tua. Dia pikun. Saya tidak pikun, Rangga, sela Nenek Wulan. Itu adalah kalimat panjang pertama yang ia ucapkan di panggung itu. Suaranya serak, tapi jelas. Semua mata beralih padanya. Aku ingat semuanya, kata Wulan, menatap lurus ke mata putranya. Aku ingat hari kamu mengusirku. Aku ingat kamu bilang aku memalukan. Aku ingat kamu bilang aku tidak pantas ada di hidupmu dan Sari. Aku ingat kamu bilang, jangan cari kami lagi. Aku tidak pikun, Rangga. Aku hanya patuh. Selama 14 tahun, aku patuh. Ia menatap Sari, yang masih menangis terseduh-seduh di kursinya. Dan aku dengar apa yang cucuku katakan tadi. Dia bilang neneknya sudah meninggal. Tidak, Nek, aku... Sari mencoba berbicara di sela isak tangisnya. Nenek,
kata Wulan. Menggeleng pelan. Kamu sudah membunuh nenekmu sendiri, nak, di depan suamimu. Jadi, buat apa lagi nenek di sini? Nenek hanya ingin memberikan foto itu. Ia berbalik ke arah Dimas. Foto itu satu-satunya kenangan nenek bersama Sari. Nenek pikir, setidaknya Sari bisa menyimpannya. Nenek tidak tahu kalau di foto itu, ada kamu juga, Dimas. Nenek sudah lupa. Tapi sepertinya takdir punya rencana lain. Dia pembohong, raung Rangga, kembali panik. Cerita, pikun, miliknya gagal total. Dia mengada-ada. Dia wanita tua yang sakit hati. Dimas, pikirkan logis. Untuk apa aku mengusir ibuku sendiri? Itu tidak masuk akal. Dia yang pergi. Dia yang meninggalkan kami. Anda yang membuangnya, kata Dimas. Suaranya datar. Tepat setelah Anda sukses. Tepat setelah Anda pindah ke perumahan baru. Karena Anda malu. Karena istri Anda malu. Karena kalian ingin membangun citra baru. Kamu tahu apa? Hah? Bentak Rangga. Saya tahu, kata Dimas. Karena saya melihatnya. Saya masih tinggal di kontrakan petak itu beberapa tahun setelah kalian pergi. Saya dengar dari tetangga. Saya dengar bagaimana anak sukses, satu-satunya di kampung itu, Rangga Pranata, mengirim ibunya pulang dengan travel malam-malam dan tidak pernah kembali lagi. Dimas menggelengkan kepalanya. Dulu saya tidak peduli. Itu bukan urusan saya. Tapi sekarang itu jadi urusan saya. Karena wanita yang kalian buang itu, adalah wanita yang memberiku makan. Amarah Dimas mencapai puncaknya. Dan kalian berdua? Ia menunjuk Rangga dan Citra. Kalian adalah orang tua dari wanita yang saya nikahi. Wanita yang berdiri di samping saya, tersenyum, sementara dia tahu suaminya adalah anak miskin yang dulu bermain bersamanya. Wanita yang tahu neneknya masih hidup, tapi lebih memilih untuk membunuhnya daripada merasa malu. Kini, ia berbalik sepenuhnya menghadap Sari. Ini adalah momen yang paling ditakuti Sari. Tatapan Dimas padanya. Tidak ada lagi cinta di sana. Tidak ada lagi kehangatan yang ia kenal selama 2 tahun mereka berpacaran. Yang ada hanya rasa jijik. Sari, kata Dimas. Suaranya tenang, yang justru membuatnya semakin menakutkan. Aku tanya padamu satu kali. Dan aku mau jawaban jujur. Sekali ini saja, apa kamu ingat aku? Dari masa kecil kita? Sari menatapnya. Air mata mengalir deras di pipinya, merusak riasan mahalnya. Ia melihat ke arah ayahnya, yang menatapnya dengan tajam, sebuah peringatan untuk tetap diam. Ia melihat ke arah ibunya, yang tampak sudah putus asa. Lalu ia melihat ke arah Dimas. Pria yang ia cintai. Pria yang kini menatapnya seolah ia adalah sampah. Ia tidak bisa berbohong lagi. Kebohongan sudah tidak ada gunanya. Ia mengangguk pelan. Isak tangisnya membuatnya sulit berbicara. Iya. Bisiknya. Iya, apa? Desak Dimas. Iya, aku ingat. Isaknya. Aku ingat Dimas, tetangga sebelah yang kurus yang sering main. Lalu kenapa? Tanya Dimas, suaranya masih pelan. Kenapa kamu tidak pernah bilang apapun? Selama 2 tahun kita bersama, kenapa kamu pura-pura tidak kenal? Aku. Sari tergagap. Pertama kali kita ketemu lagi, di acara pameran itu, Mas sudah sukses. Aku kaget. Aku pikir Mas tidak ingat aku. Lalu, saat kita mulai dekat aku. Kamu apa? Aku malu. Jerit Sari akhirnya, sebuah pengakuan yang meledak dari dalam dirinya. Aku malu, Mas. Aku malu kalau Mas ingat aku yang dulu. Yang tinggal di kontrakan petak. Aku malu kalau Mas tahu masa lalu keluargaku. Ayah melarangku membahasnya. Ibu melarangku. Kami sudah bekerja keras untuk jadi seperti sekarang. Aku tidak mau kembali ke sana. Pengakuan itu menggantung di udara. Lebih memalukan daripada kebohongan itu sendiri. Dia malu. Bukan hanya malu pada neneknya. Dia malu pada dirinya sendiri. Dan dia malu pada Dimas. Dimas memejamkan matanya sejenak. Ia menarik napas panjang. Semua sudah jelas.
Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Kebohongan 14 tahun itu kini telah terbongkar seluruhnya, menelanjangi semua orang di panggung itu. Di bawah panggung, para tamu mulai bergerak. Bukan lagi hanya berbisik atau merekam. Mereka mulai pergi. Satu persatu, lalu dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka sudah mendapatkan tontonan mereka. Mereka tidak mau berlama-lama di pesta yang sudah berubah menjadi pemakaman reputasi itu. Wedding organizer yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan sambil menggigit kukunya, kini mengangkat telepon, mungkin menelepon keamanan hotel. Band orkestra sudah lama mengemasi biola dan trompet mereka, menyelinap keluar lewat pintu samping. Para pramusaji hanya berdiri kaku di pos mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Pesta telah berakhir. Rangga melihat eksodus massal itu. Para investornya, rekan bisnisnya, teman-teman sosialitanya. Mereka semua pergi, membawa serta pandangan jijik dan cibiran. Ini adalah akhir. Lihat. Bisik Rangga pada Citra, suaranya kosong. Lihat apa yang telah kalian lakukan. Citra, yang sudah kehabisan energi untuk berteriak, hanya terduduk lemas di lantai panggung, gaun mahalnya terhampar di sekelilingnya seperti kain pel. Ia menatap kosong ke depan. Sari masih terisak, menatap Dimas dengan putus asa, menunggu vonisnya. Dan Nenek Wulan, ia hanya berdiri diam. Air matanya sudah kering. Ia hanya merasa lelah. Sangat lelah. Ia sudah memberikan hadiahnya. Kebohongan itu sudah terbongkar. Tugasnya di sini sudah selesai. Ia ingin pulang. Dimas membuka matanya. Ia sudah mengambil keputusan. Keheningan yang tercipta setelah pengakuan Sari terasa lebih berat daripada kebisingan sebelumnya. Isak tangis Sari adalah satu-satunya suara yang tersisa, terdengar pilu dan menyedihkan di ballroom yang mulai kosong. Para tamu terakhir berjalan terburu-buru keluar pintu, tidak ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dimas berdiri di tengah panggung itu, di antara reruntuhan keluarga yang baru saja ia masuki. Ia menatap Sari, yang kini berlutut di lantai, gaun pengantinnya yang putih bersih kini ternoda debu panggung. Ia menangis, memohon tanpa suara. Dalam benak Dimas, semuanya berputar. Ia memikirkan orang tuanya. Ayah dan ibunya, kuli bangunan dan tukang cuci. Mereka miskin, sangat miskin. Tapi mereka tidak pernah mengajarinya untuk malu. Mereka mengajarinya untuk bekerja keras, untuk jujur, untuk menghormati orang lain tidak peduli seberapa sedikit yang mereka miliki. Lalu ia melihat keluarga ini. Rangga, pria yang rela membuang ibunya demi status. Citra, wanita yang membangun harga dirinya di atas tumpukan perhiasan dan hinaan untuk orang lain. Dan Sari, putrinya. Wanita yang ia cintai. Wanita yang ternyata adalah cangkang kosong, yang begitu rapuh hingga ia harus membangun hidupnya di atas kebohongan. Wanita yang malu pada masa kecilnya, malu pada neneknya, dan malu padanya. Bisakah ia hidup dengan ini? Bisakah ia membangun sebuah keluarga, membesarkan anak-anak, dengan seorang wanita yang punya kapasitas untuk kebohongan sebesar ini? Seorang wanita yang lebih memilih membiarkan seorang nenek tua diusir sebagai pengemis daripada mengakui kebenaran? Jawabannya jelas. Tidak. Cinta yang ia rasakan untuk Sari selama 2 tahun terakhir terasa menguap. Lenyap. Digantikan oleh sesuatu yang dingin dan asing. Rasa kasihan, dan di atas segalanya, rasa jijik. Rangga, yang melihat para tamunya habis tak bersisa, kini dilanda kepanikan yang berbeda. Bukan lagi soal reputasi, tapi soal balas dendam. Dia tidak tahu. Otaknya korslet. Jadi ini maumu, kata Rangga, suaranya bergetar. Ia menunjuk Dimas. Kamu datang, menikahi putriku, hanya untuk menghancurkan kami di hari terpentingnya? Balas dendammu manis sekali, ya, Dimas? Dimas bahkan tidak menoleh padanya. Ia menganggap Rangga sudah tidak ada. Ia melakukan satu gerakan. Sebuah gerakan yang sederhana namun syarat makna. Ia mengulurkan tangan ke dasi kupu-kupu yang mencekik lehernya. Dengan satu tarikan, ia melepaskannya. Ia melemparkannya ke lantai. Lalu, ia mulai membuka kancing jas pengantinnya. Jas hitam mahal yang dijahit khusus untuknya. Satu persatu. Matanya masih menatap kosong ke depan. Mas, bisik Sari,
melihat apa yang dilakukan Dimas. Ketakutan baru yang lebih besar mencengkeramnya. "Mas, kamu mau apa? Jangan-jangan, Mas." Dimas melepaskan kancing terakhir. Ia menarik jas itu dari bahunya. Kain sutra yang berat itu meluncur turun dari lengannya. Ia memegang jas itu di tangannya sejenak, menatapnya. Simbol pernikahan mereka. Simbol kebohongan mereka. Lalu, ia menjatuhkannya. Jas itu jatuh ke lantai panggung dengan suara bluk yang pelan, mendarat di sebelah buket bunga Sari yang tadi terlempar. "Tidak!" jerit Sari. Dimas berbalik menghadap Sari. "Aku mencintaimu, Sari," katanya. Suaranya tenang, datar, dan tanpa emosi. "Atau setidaknya, aku mencintai wanita yang kukira adalah kamu. Wanita yang ramah, yang hangat, yang kukira tulus." Ia menggeleng pelan. Tapi wanita itu tidak ada. Dia tidak nyata. Yang nyata adalah kamu. Seorang pembohong. Seorang pengecut. Sama seperti ayah dan ibumu. "Aku minta maaf. Mas, aku minta maaf." Sari merangkak di lantai, gaunnya yang mahal terseret-seret. Ia mencoba meraih kaki celana Dimas. "Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan minta maaf sama nenek. Aku akan melakukan apapun. Tapi jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku di sini." Ia memeluk kaki Dimas, menangis histeris, wajahnya menempel di sepatu kulit mahal suaminya. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Putri pengusaha kaya raya, pengantin wanita di hari pernikahannya, kini bersujud di lantai seperti seorang pengemis. Dimas menatap puncak kepala Sari yang tertutup veil. Ia merasa hampa. "Sudah terlambat, Sari," katanya pelan. "Kamu punya 14 tahun untuk minta maaf pada nenekmu. Kamu punya 2 tahun untuk jujur padaku. Kamu punya waktu 30 menit yang lalu, saat ayahmu pertama kali mengusir nenek Wulan, untuk berdiri dan membelanya." Ia menarik kakinya perlahan dari pelukan Sari, membuat wanita itu terjatuh ke depan. "Tapi kamu memilih untuk membuang muka. Kamu memilih untuk membunuhnya. Dan di saat itu, kamu juga membunuh semua yang ada di antara kita." Dimas berbalik. Ia mengabaikan jeritan Sari yang memanggil-manggil namanya. Ia mengabaikan Rangga yang kini terduduk di kursi pelaminan, memegangi kepalanya, bergumam seperti orang linglung. Ia mengabaikan Citra yang menatapnya dengan kebencian bisu. Ia berjalan melintasi panggung yang porak-poranda itu. Ia berjalan ke satu-satunya orang di sana yang masih utuh harga dirinya. Satu-satunya orang yang tulus. Ia berhenti tepat di depan nenek Wulan. Wanita tua itu menatapnya, air mata kembali menggenang. Ia tampak bingung, lelah, dan kasihan melihat kekacauan yang terjadi. Dimas menatap wajah nenek Wulan. Wajah yang sama yang dulu memberinya senyuman hangat dan sepiring nasi. Dan kemudian, di depan panggung yang kosong, di bawah sorotan lampu yang kejam, Dimas Adriansyah, pengusaha muda sukses, melakukan sesuatu yang membuat nenek Wulan terkesiap. Ia berlutut. Ia berlutut dengan satu kaki di depan nenek tua berbatik kusam itu. Ia meraih tangan nenek Wulan yang kasar dan gemetar, menggenggamnya dengan kedua tangannya. "Nenek." Suara Dimas kini pecah. Amarahnya telah hilang, menyisakan rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. "Nenek, maafkan saya." Wulan menggeleng cepat, mencoba menarik Dimas berdiri. "Jangan, Dimas. Jangan begini. Kamu tidak salah apa-apa. Jangan." "Saya salah, Nek," kata Dimas, menatap lurus ke mata wanita itu. "Saya salah karena baru mengenali nenek sekarang. Saya salah karena hampir menikahi wanita yang tega membuang penyelamat masa kecil saya. Saya salah karena saya membiarkan nenek dihina di pesta saya." Ia menundukkan kepalanya sejenak, lalu menatap lagi. "Nenek adalah orang paling terhormat di ruangan ini. Nenek tidak pantas berada di sini." Dimas berdiri. Ia masih memegang tangan nenek Wulan. "Ayo, Nek, kita pergi dari sini," katanya lembut. Wulan menatapnya bingung. "Pergi? Tapi Rangga Sari." "Mereka bukan lagi urusan kita," kata Dimas tegas. "Tempat nenek bukan di sini. Ayo, Nek. Saya antar nenek pulang."
Atau kemanapun nenek mau. Tapi tidak di sini. Nenek Wulan menatap ke belakang, ke arah pelaminan. Ia melihat Sari yang masih menangis di lantai. Ia melihat Rangga, putranya, yang kini terlihat seperti pria tua yang kalah. Ada sepersekian detik keraguan di hatinya. Bagaimanapun, itu adalah anak dan cucunya. Tapi kemudian ia ingat kata-kata, pengemis. Ia ingat kata-kata, sudah meninggal. Ia mengangguk pelan pada Dimas. Ayo, Nek, pegangan pada saya. Dimas melingkarkan lengannya di bahu rapuh Nenek Wulan, menuntunnya. Ia menuntun Nenek Wulan menuruni tangga panggung. Mereka berjalan melintasi ballroom yang kini terasa seperti kapal karam. Meja-meja penuh dengan makanan mahal yang tak tersentuh. Bunga-bunga indah mulai layu. Mereka berjalan di atas kelopak mawar putih yang tersebar di karpet, yang seharusnya menjadi jalan bagi pengantin wanita. Saat mereka mencapai pintu keluar raksasa, Dimas berhenti sejenak. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya berkata pada satpam yang berdiri kaku di pintu. Pesta ini dibatalkan. Semua tagihan, kirimkan ke saya. Dimas Adriansyah. Lalu, ia menuntun Nenek Wulan keluar dari ballroom itu, keluar dari hotel mewah itu, meninggalkan kekacauan, gaun pengantin yang ternoda, dan kebohongan 14 tahun yang hancur berkeping-keping di belakang mereka. Pintu ganda raksasa di ballroom utama itu tertutup. Suara klak pelan dari kunci magnetiknya terdengar seperti palu hakim yang diketuk, menandai akhir dari segalanya. Di panggung yang tadinya megah, kini hanya tersisa 3 sosok. 3 patung yang hancur. Dimas telah pergi. Nenek Wulan telah pergi. Yang tersisa adalah Rangga Pranata, Citra Anjani, dan Syafira Sari. Keheningan yang ditinggalkan terasa ribuan kali lebih bising daripada raungan Rangga beberapa saat lalu. Di ballroom yang luasnya ribuan meter persegi itu, keheningan terasa memekakan telinga. Sisa-sisa pramusaji dan kru hotel berdiri kaku di sudut-sudut ruangan, tidak berani bergerak, tidak tahu harus mengikuti protokol yang mana. Mereka adalah saksi bisu dari kehancuran total sebuah keluarga. Rangga Pranata berdiri di tengah panggung. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup itu. Napasnya memburu, naik turun dengan cepat. Wajahnya bukan lagi merah karena marah, tapi abu-abu. Abu-abu seperti semen mati. Ia melihat ke bawah, ke lantai marmer yang dipenuhi kelopak mawar putih yang kini terinjak-injak. Reputasinya. Bukan hanya reputasinya. Hidupnya. 14 tahun ia membangun kerajaan ini. Ia memulainya dengan menyingkirkan ibunya. Ia menganggap ibunya adalah jangkar yang menahannya di masa lalu yang miskin. Ia pikir, dengan memutus tali itu, kapalnya akan berlayar kencang. Dan memang benar. Kapalnya berlayar kencang, ia menjadi kaya, ia menjadi terhormat. Kini, jangkar itu kembali. Diangkat dari dasar laut yang paling gelap. Dan jangkar itu tidak menahannya. Jangkar itu menghancurkan kapalnya berkeping-keping. Rangga. Suara itu datang dari lantai. Citra. Istrinya. Ia masih terduduk di lantai, gaun malamnya yang seharga ratusan juta itu kini kotor dan kusut. Riasannya telah luntur oleh campuran keringat dan air mata, menyisakan jejak-jejak hitam mengerikan di pipinya. Rangga, apa yang akan dikatakan orang? Bisiknya. Suaranya parau. Itu. Di tengah kehancuran ini, di saat putrinya baru saja ditinggal di altar, di saat suaminya baru saja kehilangan segalanya, pertanyaan pertama Citra adalah, apa kata orang? Pertanyaan itu menyalakan sumbu terakhir di dalam diri Rangga. Amarahnya yang tadi sempat padam oleh keterkejutan, kini meledak. Tapi ini bukan amarah panas yang berteriak. Ini amarah dingin yang mematikan. Apa kata orang? Desis Rangga. Ia berbalik pelan menatap istrinya. Kamu masih peduli apa kata orang, Citra? Kita hancur, arisanku, teman-temanku. Isak Citra. Teman? Rangga tertawa. Tawa yang terdengar seperti gonggongan anjing gila. Kamu tidak punya teman. Mereka semua pergi. Kamu lihat mereka pergi? Mereka lari, Citra. Lari seperti melihat wabah penyakit. Ia menendang sebuah kursi tamu yang tergeletak di dekat panggung. Kursi itu terbang dan menabrak pilar dengan suara keras. Ini semua salahmu. Raung Rangga, menunjuk istrinya. Salahku?
Pekik Citra, tidak terima. Ya, salahmu. Kamu yang dari awal tidak suka dengan ibuku. Kamu yang selalu bilang dia memalukan. Kamu yang bilang, usir saja, Rangga. Kita kirim uang. Beres, kamu yang meracuniku. Aku meracunimu? Citra bangkit berdiri, tenaganya kembali oleh amarah. Aku yang membuatmu sukses. Rangga, kalau bukan karena koneksi ayahku, kamu hanya akan jadi manajer rendahan. Aku yang mengajarimu cara berpakaian. Aku yang membawamu ke lingkaran sosialita. Aku yang membuatmu jadi Rangga Pranata. Dan aku yang harus membayarnya, balas Rangga. Aku membayarnya dengan ibuku. Dan sekarang aku membayarnya dengan segalanya. Kamu yang lemah, jerit Citra. Kamu tidak bisa mengendalikan ibumu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan anak miskin itu. Kamu tidak bisa mengendalikan apapun. Kamu pecundang, Rangga. Pecundang. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Citra. Tamparan itu begitu kuat hingga Citra terpelanting ke belakang, menabrak meja kecil berisi vas bunga. Vas itu pecah, air dan bunga berhamburan di gaunnya. Ballroom kembali hening. Rangga berdiri terengah-engah, tangannya yang habis menampar bergetar. Citra memegangi pipinya, matanya terbelalak ngeri. Ia menatap suaminya seolah baru pertama kali melihatnya. Lalu, Citra mulai tertawa. Tawa yang pelan, lalu semakin keras, semakin histeris. Tawa orang yang sudah kehilangan akal. Hah, hahaha, kamu memukulku? Kamu memukulku. Rangga, setelah semua ini? Bagus. Bagus sekali. Ia tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Ia menunjuk ke sekeliling ballroom yang kosong. Lihat. Lihat pesta indah kita. Lihat. Hancur. Semuanya hancur. Reputasiku hancur. Putriku hancur. Ia memegangi kepalanya erat-erat. Pusing, kepalaku pusing. Ia menatap Rangga dengan mata liar. Semuanya hilang. Hilang. Dan kemudian, matanya memutar ke belakang. Tubuhnya menjadi lemas. Citra Anjani pingsan di tengah genangan air, kelopak bunga, dan pecahan kaca, di atas panggung pernikahannya yang gagal. Rangga menatap istrinya yang tergeletak di lantai. Ia tidak bergerak untuk menolongnya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan. Tidak bersalah. Ia hanya merasa kosong. Lalu ia mendengar suara isakan pelan. Ia menoleh. Di kursi pelaminan yang megah, Sari masih di sana. Ia adalah satu-satunya yang tidak berteriak, tidak memukul, tidak pingsan. Ia hanya duduk, terdiam, seperti boneka porselen yang retak. Ia telah melihat semuanya. Ia melihat ayahnya menampar ibunya. Ia melihat ibunya pingsan. Ia melihat suaminya pergi meninggalkannya. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu. Rangga melangkah mendekat. Sari. Sari tidak menoleh. Ia perlahan membuka telapak tangannya. Di sana, tergeletak cincin kawin berlian yang baru beberapa jam lalu dipasangkan Dimas di jarinya. Ia telah melepaskannya. Sari, kata Rangga lagi, suaranya kini terdengar lelah. Seperti orang tua yang tiba-tiba menua 20 tahun. Bangun, nak. Kita pulang. Sari menatap cincin itu. Ia teringat kata-kata Dimas. Kamu seorang pengecut. Sama seperti ayah dan ibumu. Ia pengecut. Ia pengecut. Ia telah berbohong sepanjang hidupnya. Ia berbohong pada teman-temannya tentang betapa kayanya ia sejak lahir. Ia berbohong pada Dimas tentang masa lalunya. Ia berbohong tentang neneknya. Ia berbohong pada dirinya sendiri. Ia pikir, kebohongan itu melindunginya. Ia pikir, kebohongan itu memberinya status. Ternyata, kebohongan itu hanya membangun sebuah penjara yang indah. Dan hari ini, penjara itu runtuh, menimpanya. Pulang, bisik Sari. Suaranya serak karena menangis. Pulang kemana, ayah? Pertanyaan itu menampar Rangga lebih keras daripada tamparannya pada Citra. Pulang kemana? Ke rumah mewah mereka? Rumah yang mungkin akan segera disita? Rumah yang dibangun di atas pondasi kebohongan? Sari perlahan berdiri.
Gaun pengantinnya yang berat terasa seperti membebani jiwanya. Ia berjalan melewati ayahnya. Ia berjalan melewati ibunya yang tergeletak pingsan. Ia tidak melihat mereka. Ia berjalan ke tepi panggung. Ia menatap ballroom yang kosong. Ia melihat bayangan dirinya di cermin besar di dinding seberang. Seorang pengantin wanita yang sendirian di altar yang hancur. Aku. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Aku sendirian. Permisi, Tuan Rangga. Sebuah suara sopan namun tegas memecah kehampaan itu. Rangga dan Sari menoleh. Seorang pria berjas rapi, manajer hotel, berdiri di kaki panggung. Di belakangnya, beberapa petugas keamanan hotel, kali ini terlihat lebih tegap. Di sampingnya, wanita dari wedding organizer, menangis pelan sambil memegang iPad. Tuan Rangga Pranata, kata manajer hotel itu. Suaranya dingin, tidak ada lagi keramahan yang ia tunjukkan tadi pagi. Tamu Anda sudah pergi. Dan, ada insiden di sini. Istri Anda? Ia melirik Citra yang pingsan. Kami sudah memanggil tim medis. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan juga, Tuan Rangga mengenai tagihan. Manajer itu mengangkat tablet di tangannya. Total tagihan untuk ballroom, catering untuk 1.000 tamu, dekorasi, dan biaya penanganan kerusakan. Ia melirik kursi yang patah dan vas yang pecah. Rangga menatapnya. Tagihan. Di saat seperti ini, mereka menagihnya. Ia ingin berteriak. Ia ingin memukul pria itu. Tapi ia tidak punya tenaga lagi. Ia baru saja kehilangan menantu kaya yang ia banggakan. Ia baru saja kehilangan reputasi bisnisnya. Ia baru saja kehilangan harga dirinya. Dan kini, ia harus membayar untuk pesta kehancurannya sendiri. Rangga mencoba berbicara, tapi tenggorokannya tercekat. Sari menatap ayahnya. Pria yang ia puja. Pria yang ia anggap sebagai raja. Kini terlihat kecil, tua, dan kalah. Manajer hotel itu menunggu. Kirim saja tagihannya ke kantor saya. Desis Rangga, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Baik, Tuan Rangga, kata manajer itu. Nadanya menyiratkan bahwa ia tahu kantor itu mungkin tidak akan ada lagi besok. Tim medis akan segera tiba untuk istri Anda. Ia berbalik, memberi isyarat kepada krunya. Oh, dan Tuan Rangga, katanya, berhenti sejenak tanpa menoleh. Sepertinya ada barang tamu Anda yang tertinggal. Seorang petugas kebersihan datang, membawa nampan kecil. Di atas nampan itu, tergeletak beberapa lembar uang ratusan ribu yang basah dan kotor. Uang yang tadi dilemparkan Rangga ke lantai, di depan kaki ibunya. Ditemukan di dekat pintu keluar, kata manajer itu. Itu adalah penghinaan terakhir. Rangga menatap uang itu. Uang yang ia gunakan untuk menghina ibunya. Tepat saat itu, tim medis bergegas masuk dengan tandu. Mereka berlari ke atas panggung, menuju Citra. Para kru hotel mulai menyalakan lampu utama ballroom yang terang benderang, menyorot semua kekacauan. Mereka mulai membersihkan piring-piring kotor. Pesta sudah selesai. Saatnya membersihkan sampah. Rangga Pranata berdiri kaku. Sari terduduk lemas di tangga panggung. Gaun pengantinnya yang putih kini kotor oleh air, debu, dan kehancuran. Ia menatap kosong ke depan, sementara di sekelilingnya, pesta impiannya dibongkar sepotong demi sepotong. 1 tahun kemudian. Udara pagi di sebuah kota kecil di kaki gunung terasa sejuk dan bersih. Di sebuah teras rumah sederhana namun sangat rawat, Nenek Wulan sedang sibuk dengan tanamannya. Ia tidak lagi terlihat rapuh. Setahun hidup dalam kedamaian, makan teratur, dan yang terpenting, tidak lagi menanggung beban kerinduan dan sakit hati, telah membuat pipinya sedikit lebih berisi. Kerutan di wajahnya masih ada, tapi kerutan itu kini adalah kerutan tawa, bukan lagi kerutan duka. Rumah itu tidak besar. Rumah tipe 45 di sebuah kompleks perumahan baru yang tenang. Dindingnya dicat putih gading, dan tamannya penuh dengan bunga mawar, anggrek, dan melati. Itu adalah rumahnya. Dibelikan lunas oleh Dimas. Di kursi rotan di teras, duduklah Dimas Adriansyah. Ia terlihat berbeda. Ia tidak lagi memakai jas mahal yang kaku. Ia hanya memakai kaos polo sederhana dan celana katun. Ia terlihat lebih santai,
lebih damai. Ia rutin mengunjungi nenek Wulan setiap 2 minggu sekali, membawakan buah-buahan, obat-obatan, atau sekadar menemaninya bicara. Ia tidak lagi memanggilnya nenek. Ia memanggilnya Sima. Panggilan sayang dari masa kecilnya yang sempat hilang. Kopinya diminum. Dimas, kata Wulan, tangannya yang bersarung tangan kebun menunjuk ke cangkir di meja. Nanti dingin. Iya, Mak, balas Dimas sambil tersenyum. Ia mengambil cangkir itu dan menyesapnya. Kopi tubruk yang sama pahitnya seperti dulu. Tapi kini terasa nikmat. Si Mak masih saja berkebun. Istirahat, Mak. Nanti capek, kata Dimas. Justru kalau tidak berkebun, badan si Mak sakit semua, jawab Wulan, sambil memangkas dahan mawar yang kering. Ini, mawarnya mau mekar lagi. Cantik sekali. Mereka terdiam sejenak, menikmati pagi yang tenang. Setahun lalu, hidup mereka berdua jungkir balik. Bagi Dimas, ia batal menikah, tapi ia merasa seperti diselamatkan dari sebuah bencana besar. Ia menemukan kembali bagian dari masa lalunya yang hilang, bagian yang baik. Bagi Wulan, ia diusir dari pesta itu, tapi ia mendapatkan kembali harga dirinya. Dan ia mendapatkan seorang cucu baru. Cucu yang benar-benar menyayanginya. Dimas meletakkan cangkir kopinya. Ia mengambil tablet yang tergeletak di sampingnya. Ia membuka sebuah portal berita bisnis. Sudah menjadi kebiasaannya. Ada berita apa hari ini, Dimas? Sepertinya serius sekali, tegur Wulan, melihat dahi Dimas berkerut. Dimas menghela napas. Ia ragu sejenak. Haruskah ia memberitahu Wulan? Tapi ia tahu, Wulan berhak tahu. Ini adalah penutup dari cerita mereka. Si Mak, panggilnya pelan. Ada kabar. Tentang Rangga. Tangan Wulan yang sedang memegang gunting pangkas berhenti bergerak. Ia tidak menoleh. Ia hanya diam, menunggu. Ini berita kecil, kata Dimas. Di halaman belakang rubrik ekonomi, aset terakhir mantan pengusaha Rangga Pranata akhirnya disita bank. Dimas mulai menceritakan apa yang ia baca, dan apa yang ia tahu dari lingkaran bisnisnya selama setahun terakhir. Kehancuran Rangga tidak terjadi dalam semalam. Tapi pesta pernikahan itu adalah pemicunya. Video dari ponsel para tamu malam itu bocor. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. Judulnya bombastis, anak durhaka usir ibu kandung di pernikahan mewah. Ada juga video lain, pengantin wanita akui neneknya sudah meninggal. Dunia maya tidak kenal ampun. Wajah Rangga, Citra, dan Sari terpampang di mana-mana. Komentar-komentar penuh hujatan. Seruan untuk memboikot bisnis Rangga menggema. Tuan Fabian dan para investor lain, yang melihat langsung kejadian itu, adalah yang pertama menarik diri. Mereka tidak mau berbisnis dengan orang yang cacat moral. Karakter adalah segalanya dalam bisnis besar. Satu persatu, kontrak dibatalkan. Proyek mangkrak. Bank, yang mencium bau kebangkrutan, serentak menagih utang. Rangga, yang sebagian besar kekayaannya adalah utang untuk modal, tidak bisa membayar. Ia mencoba mencari pinjaman baru, tapi tidak ada satupun bank yang mau menyentuhnya. Namanya sudah hancur. Rumah mewahnya yang di kompleks elit adalah yang pertama disita. Lalu mobil-mobilnya. Citra, yang tidak tahan dengan kenyataan itu, jatuh sakit. Tapi bukan sakit fisik. Jiwanya yang sakit. Ia kehilangan segalanya, status, teman, harta. Ia menjadi depresi berat, menghabiskan hari-harinya di kamar, menolak bertemu siapapun, bergumam sendiri tentang pesta dan arisannya. Rangga, dari seorang pengusaha terhormat, menjadi pengangguran yang penuh utang. Ia kini terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih, bahunya bungkuk. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk menyewa sebuah rumah susun sempit dan murah di pinggiran kota. Lalu Sari, tanya Wulan pelan. Ia akhirnya meletakkan guntingnya dan menoleh. Matanya menatap Dimas, mencari kabar tentang cucunya. Dimas terdiam sejenak. Ini bagian yang paling menyedihkan. Sari, dia yang menanggung semuanya, Mak, kata Dimas pelan. Dimas menceritakan sebuah pemandangan yang pernah dilihat asistennya secara tidak sengaja.
Di sebuah minimarket yang terang benderang oleh lampu neon, di kasir, berdirilah seorang wanita. Ia memakai seragam biru minimarket yang sedikit kebesaran. Rambutnya yang dulu indah tergerai, kini diikat cepol seadanya, ditutupi topi seragam. Wajahnya pucat tanpa riasan, kantung matanya terlihat jelas. Seorang ibu-ibu sedang memakinya. Kamu itu kerja yang benar. Kembaliannya kurang 1.000. Mau menipu kamu, ya? Wanita di kasir itu hanya menunduk. Maaf, Bu. Saya hitung ulang, ya. Maaf. Wanita itu adalah Sari, putri pengusaha kaya, yang gaun pengantinnya seharga miliaran, kini bekerja sebagai kasir minimarket dengan gaji pas-pasan. Setelah pesta itu, ia menghilang. Ia tidak bisa menghubungi Dimas. Ia tidak mau menghubungi teman-temannya. Ia satu-satunya yang tersisa di keluarga itu yang masih waras. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia mencari pekerjaan. Pekerjaan apa saja. Dan hanya itu yang ia dapat. Gajinya yang tidak seberapa itu ia gunakan untuk membayar sewa rusun dan memberi makan ayah dan ibunya. Ayahnya yang kini menjadi pemarah dan pemabuk ringan. Dan ibunya yang kini harus rutin ke psikiater karena depresinya. Sari, yang dulu berbohong untuk lari dari masa lalu yang sederhana, kini terlempar ke kehidupan yang jauh lebih keras daripada masa lalu yang ia takuti itu. Ia kini menjadi tulang punggung bagi kedua orang tua yang telah menghancurkan hidupnya. Itu adalah karmanya. Dimas selesai bercerita. Ia menatap Nenek Wulan. Begitulah kabarnya, Mak. Nenek Wulan terdiam lama sekali. Ia membelakangi Dimas, menatap hamparan bunga mawar di depannya. Ia ingat cengkeraman Rangga di lengannya. Ia ingat hinaan, pengemis, dari Citra. Ia ingat Sari yang membuang muka. Ia ingat suara cucunya yang berkata, nenekku sudah meninggal. Sakit itu masih ada. Samar, tapi ada. Ia lalu menatap rumah kecilnya yang damai. Ia merasakan angin sejuk di pipinya. Ia melihat Dimas, anak miskin yang dulu ia beri makan, kini duduk di teras rumahnya, menjaganya. Hidup ini, sebuah senyuman tipis, sangat tipis, mulai terbentuk di bibirnya. Ia menunduk, menatap sebatang mawar merah yang baru mekar sempurna. Lalu, sebuah suara keluar dari tenggorokannya. Suara tawa kecil. Heh, tawa itu tumbuh. Bukan tawa mengejek. Bukan tawa penuh kemenangan yang jahat. Itu adalah tawa lega. Tawa seseorang yang baru saja meletakkan beban yang sangat berat, yang telah ia pikul selama 14 tahun. Tawa seseorang yang melihat lingkaran takdir akhirnya selesai berputar. Ia tertawa pada ironi hidup. Ia, yang dibuang, kini hidup damai. Mereka, yang membuang, kini hidup dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Hidup ini, katanya di sela tawa kecilnya yang kini mulai diiringi air mata. Lucu sekali, ya, Dimas. Dimas tersenyum tipis. Ia mengerti. Nenek Wulan terus tertawa pelan. Ia menertawakan karma. Ia menertawakan kesombongan. Ia menertawakan Rangga, menertawakan Citra, menertawakan Sari. Tapi yang terpenting, ia menertawakan nasib, yang pada akhirnya, ternyata sangat adil. Tawa itu, tawa lega seorang nenek tua di taman bunganya, terdengar di udara pagi yang cerah. Itu adalah suara penutupan. Suara kebebasan.